Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa Mansatu Bersih ya, khususnya peserta Pondok Ramadan, yaitu kelas 11 ya. Pada pertemuan kegiatan Pondok Ramadan secara daring ini, hari yang keempat, kita akan melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, melanjutkan pertemuan yang ketiga kemarin. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi'u utawi hadis kang kaping 7. An Abi Ruqayyah, saking Abi Ruqayyah. Nama aslinya siapa? Tamim bin Ausin Ad-Dari. Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa nabi. Ad-dinu utawi agama iku an-nasihatu agawe bagus. Jadi agama itu untuk melakukan suatu kebagusan. Cara untuk melakukan kebagusan, dasar untuk melakukan kebagusan itu agama. Kula matur kita, para sahabat matur dumateng Nabi Muhammad, liman damel sinten. Jadi nasihat itu, kebaikan itu damel sinten. Kala jawab sapa Nabi, lillahi, maring Allah. Jadi termasuk kebagusannya kepada Allah ya. Dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, itu termasuk melakukan suatu kebagusan kepada Allah ya. Ini dengan menjaga lingkungan, dengan menjaga lingkungan sekitar, dengan menjaga alam yang diciptakan Allah, itu termasuk melakukan suatu kebagusan kepada Allah. Alam dan lingkungan kita ini kan semuanya diciptakan Allah dan harus kita jaga, harus kita sikapi yang sebaik-baiknya. Itu termasuk kebagusan kepada Allah. Wali kita bilang maring piro-piro kitab Allah. Tadi bagaimana cara kita berbuat baik kepada kitab-kitabnya Allah, yaitu yang sederhana saja, yaitu dengan cara bagaimana kita meletakkan kitab Allah, atau kalau khususnya ini Al-Quran yang selama ini kita punya, bagaimana kita meletakkan Al-Quran yang pada semestinya, pada tempat yang semestinya, itu termasuk berbuat baik kepada kitab Allah. Atau membacanya dengan baik ya. Atau mempelajari atau menghayati isi kandungan daripada Al-Quran atau kitab Allah, itu termasuk berbuat baik kepada kitab Allah. Lebih-lebih kita bisa melaksanakan apa yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah, khususnya adalah Al-Quran. Wali rasulilan maring pira-pira utusane Allah. Ini kita berbaik pada utusan Allah dengan menjalankan, dengan mengikuti ajaran-ajarannya, dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh utusan-utusan Allah, kita ikuti. Rasulullah kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan, itu termasuk melakukan kebaikan kepada Rasulullah. Wali a'immatil muslimin lan maring pira-pira imam wong muslim. Jadi imam muslim itu diantaranya bisa para kiai ya, para ulama, atau pemimpin-pemimpin negara ya, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati ya, camat, lurah, itu termasuk pemimpin-pemimpin kita, pemimpin orang Islam. Harus kita taati. Aturan-aturan yang telah dibuat harus kita ikuti ya. Ya. Atau fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama harus kita ikuti. Itu termasuk berbuat baik kepada immatul muslimin. Wa ammatihim lan pira-pira umat Islam.
kita juga harus berbuat baik kepada sesama orang Islam, ya. Jadi kalau di dalam hadis lain itu ada al-muslimun akhul muslim. Jadi orang muslim terhadap orang muslim yang lainnya adalah sebagai saudara. Dan kalau saudara harus kita bagusi, kita berbuat baik kepada orang-orang Islam yang lainnya dengan cara berkata yang baik, ya, bertindak laku yang sopan, santun, siapapun, baik itu terhadap orang yang lebih tua maupun terhadap orang yang di bawah umurnya. Rawan ceritakan hadis sapa muslimun imam Muslim. Al hadis saminu utawi hadis kang kaping 8. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Rasulullah, umirtu diperintah ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun anasa ing menungso, dan saya diperintahkan untuk membunuh manusia hatta ya zadunya kata yasinnya sehingga padha nyekseni sapa anak an la ilaha illallah, sak temene ora ana pangeran kang hak disembah illallah kejaba Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Jadi kalau orang sudah mengucapkan syahadatain, ya, wa yuqimus shalat lan wa yuqimulan padha nglaksanano, padha mendirikan nglaksanano sapa anas as-sholata ing salat, wa yutulan padha awe sapa anak az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu mongko nalikane padha nglakoni sapa anak dalika ing mungkul syahadat, salat, zakat, berarti dia termasuk orang sebagai orang yang muslim, orang Islam. Asomu padha treksa, padha terjaga sapa anak ini saking ingsun dima'ahum ing pira-pira gedene nas wa amwalahum lan pira-pira hartane nas. Kalau sudah mengucapkan syahadat, melaksanakan sholat dan zakat, kita dilarang untuk membunuhnya. Ini kita dilarang untuk mengambil hartanya. Ini perlu diperhatikan ini ya. Padahal sekarang akhir-akhir ini ada sebagian kelompok yang sering mengkafirkan sesama umat Islam yang lain. Umat Islam yang tidak paham dengan dia dinyatakan kafir. Ini sangat membahayakan sekali. Kalau sampai nanti sudah kuliah di mana daerah mana Surabaya, mungkin Malang, Jogja atau yang lain, nanti sampai perhatikan akan ketemu kelompok-kelompok tersebut. Naudzubillah, sampai jangan terjerumus masuk pada kelompok-kelompok yang dengan seenaknya mengkafirkan sesama Islam, sesama orang Islam yang lain. Dia sangat bagus untuk bagaimana kita bisa mengikuti ajaran-ajarannya, ya, dengan rayuannya, dengan sopan santunnya, dengan pergaulannya dia terhadap orang lain dia bagus. Tapi dengan kebagusannya dia ada maksud untuk menjerat kita agar mengikuti ajaran-ajarannya, dan di mana ajarannya sangat menyesatkan, yaitu mengkafirkan sesama orang Islam. Terus bagaimana kepada kalau ada orang-orang yang selain Islam atau ghairul Islam? Ini sudah dicontohkan oleh Nabi. Kita juga dilarang untuk membunuhnya. Kita dilarang untuk mengambil hartanya. Ini sudah dicontohkan Nabi ketika beliau hidup di Madinah, itu kan juga bersanding dengan orang-orang ghairul Islam, dengan orang Kristen, dengan orang Yahudi. Nabi bisa bersanding dengan orang tersebut. Karena apa? Orang-orang yang ghairul Islam itu bisa diajak kerjasama, ya, diajak bekerjasama dan tidak saling menyerang. Dia tidak menyakiti selagi bisa kita bekerja sama, tidak ada saling menyerang. Kita bisa untuk hidup bersama. Dan kita dilarang untuk membunuh maupun mengambil hartanya. Illa bihaqil Islam, kejaba hak Islam wa kisabun lan pira-pira kisabe anas Allah taala ing atase Allah taala
Itu seperti itu. Haknya Islam itu diantaranya apa? Mungkin berkaitan dengan ada hukum Islam ya, diantaranya apabila kita membunuh maka hukumnya itu harus dibunuh, itu kan ada seperti itu. Tapi itu kan tidak dilakukan di negara kita. Begitu juga kita bisa ada sebagian bisa kita menarik paksa harta-harta yang dimiliki orang Islam apabila tidak dikeluarkan zakatnya. Itu sebenarnya bisa. Kemudian nanti pemerintah kita bisa membuat aturan menarik paksa kepada orang-orang Islam yang tidak mau melaksanakan zakat. Rawa nyeritakan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim. Al-Hadits utai hadis kang kaping 9 an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Nah, ini juga nama julukan. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhra'in radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abdurrahman sami tumrungaken ingsun Rasulullah yaqulu haling ngendika sapa Rasulullah ma apa nah itu kang nyegah ingsun kum ing sira kabeh anu saking ma apapun yang aku larang untuk kamu semuanya bajetani bu mengko padha ngedono sira kabeh jauhilah yang saya larang itu. Wamalan barang amartukum kang perintah ingsun kum ing sira kabeh bi kelaman ma faktu mongko nekanono sira kabeh mindu saking ma. Nah, ini yang perlu diperhatikan, mas taktum semampu sira kabeh. Walaupun nabi itu seorang nabi, tapi dia tahu kondisi para umatnya ya. Yang jelas umatnya Nabi itu tidak sama, mempunyai kekuatan yang tidak sama. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Contohnya melaksanakan sholat duha, ada yang bisa melaksanakan sholat duha sampai 12 rakaat, 8 rakaat atau 4 rakaat, atau ada yang melaksanakan hanya 2 rakaat. Itu enggak apa-apa. Sedikit demi sedikit, jadi mastatotum. Jadi Nabi tidak memaksa kamu harus melaksanakan seperti yang saya lakukan. Ya, kalau sujud saya sampai yang namanya lututnya Nabi itu saya bengkak saking lamanya sujud, tidak. Nabi tidak harus memerintahkan umatnya seperti itu, enggak. Tapi mastatotum semampunya. Ya. Dimana Allah dalam firman-Nya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani kepada kaumnya sesuai dengan kemampuannya. Fa inna ma'alaka mongko mestine rusak alladzina atau fa inna mestine ngerusak alladzina ing akeh mingkoblikum saking sadurunge Allah sira kabeh apa kasratu masailihim oleh akeh takoni alladzina. Orang-orang yang dahulu itu banyak yang hancur binasa karena dia banyak tanya. Ya sudah diperintahkan seperti ini masih tanya, masih nanya. Ya, terutama yang dicontohkan dalam Al-Quran itu kan orang-orang Bani Israel itu kan orang yang sangat ngeyel ya. Ya, diperintahkan Nabi Musa untuk menyembelih sapi ya, tapi dia tanya sapi yang kayak apa, sapi yang mempunyai ciri-ciri. Saking tanyanya akhirnya banyak tanya, akhirnya nggak menemukan. Waktilabum lan perselisiane alladzina lambiya mengatasi piro-piro nabine alladzina. Jadi umat-umat yang dulu itu banyak sangat selisih kepada nabi-nabinya yang terdahulu, sehingga sampai Nabi Isa itu mau dibunuh aja. Ya Nabi Musa mau disalib, itu kan orang-orang terdahulu, itu perbuatannya orang-orang Israel. Nabinya mau dibunuh seperti itu. Tapi dengan kekuasaannya Allah, Nabi Isa tidak bisa dibunuh, tapi digantikan oleh seseorang yang menyerupai Nabi Isa. Nah, sekarang diyakini oleh umat Nasrani itu sebagai Nabi Isa, tapi itu bukan Nabi Isa. Rawa nyeritakan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim nanya Muslim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ya hari ini ya. Besok kita lanjutkan kembali ya pada mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa lagi pada hari-hari yang
berikutnya pada kegiatan pondok Ramadan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sampean semua dan kita dan kami semua. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.